Selamat datang di Jalan-Jalan Hasbi, tempat kita menjelajahi keajaiban dunia, dari sudut-sudut yang belum pernah Anda lihat hingga destinasi yang penuh cerita dan sejarah. Hari ini, kita akan mengajak Anda menapaki jejak masa lalu, menyelami budaya, dan merasakan pesona alam yang memikat. Bersiaplah, perjalanan kita kali ini akan membuka mata dan hati Anda. Di tengah hamparan hijau dataran Jawa, berdiri megah sebuah mahakarya yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun. Sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan keyakinan yang diukir dalam batu. Inilah Candi Prambanan. Bukan hanya sekedar tumpukan batu purba, melainkan saksi bisu peradaban besar yang pernah menguasai Nusantara. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 Masehi, pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya, sebagai persembahan untuk Trimurti, Brahma sang pencipta, Wisnu sang pemelihara, dan Shiva sang pelebur. Kompleks ini awalnya terdiri dari lebih dari 240 candi, membentuk tata ruang yang simetris dan megah. Namun Prambanan bukan hanya tempat suci, ia adalah pernyataan kekuatan politik dan spiritual. Pada masa itu, Jawa Tengah menjadi pusat peradaban Hindu-Buddha yang luar biasa maju. Bangunan utama Prambanan menjulang setinggi 47 meter, setara gedung 15 lantai, dengan detail ukiran yang rumit. Setiap reliefnya menceritakan kisah-kisah dari kitab Ramayana. Batu-batu andesit yang beratnya bertonton diangkat dan disusun tanpa semen, hanya dengan teknik penguncian batu yang presisi. Bayangkan, di abad ke-9, tanpa alat berat modern, ribuan pekerja mengukir, mengangkat, dan menyusun batu-batu ini dengan perhitungan yang sempurna. Reliefnya menggambarkan kisah Rama, Sinta, Hanuman, dan pertempuran epik melawan Rahwana. Bukan sekedar cerita hiburan, kisah ini membawa pesan moral tentang kesetiaan, keberanian, dan keadilan. Di balik keindahan ini, tersimpan legenda yang begitu populer di telinga masyarakat Jawa, legenda Roro Jonggrang. Dikisahkan, seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang menolak lamaran Bandung Bondowoso, seorang pangeran sakti. Untuk menolak dengan halus, ia mengajukan syarat mustahil, membangun 1000 candi dalam semalam. Dengan kekuatan gaib, Bandung Bondowoso hampir menyelesaikannya. Namun Roro Jonggrang menipu dengan memukul lesung dan membangunkan ayam agar berkokok lebih cepat. Menyadari tipu daya itu, Bandung Bondowoso murka dan mengutuk sang putri menjadi arca batu. Konon, arca Durga Mahisa Suramardini di Candi Shiva adalah wujud Roro Jonggrang itu sendiri. Selama beberapa abad, Prambanan menjadi pusat ibadah Hindu terbesar di Jawa. Namun gempa bumi dahsyat pada abad ke-16 meruntuhkan sebagian besar bangunan. Candi-candi runtuh, tertutup semak belukar, dan terlupakan oleh waktu. Hanya legenda yang bertahan di ingatan masyarakat. Baru pada abad ke-19, ketika bangsa Belanda datang ke Jawa, reruntuhan ini ditemukan kembali. Upaya pemuguran dimulai pada tahun 1930-an, dan hingga kini, proses restorasi terus berlanjut. Hari ini, Prambanan telah menjadi situs warisan dunia UNESCO. Setiap tahunnya, ribuan wisatawan dari seluruh penjuru dunia datang untuk mengagumi kemegahannya. Malam hari, panggung terbuka di dekat candi menyuguhkan sendra tari Ramayana, memadukan tarian, musik gamelan, dan cahaya dramatis dengan latar Prambanan yang megah. Candi ini bukan hanya destinasi wisata, tapi juga pusat penelitian arkeologi, pelestarian budaya, dan simbol identitas bangsa Indonesia. Prambanan adalah kisah tentang manusia yang berusaha mencapai keabadian melalui karya. Ia mengajarkan kita bahwa keindahan dan kebesaran lahir dari dedikasi, keterampilan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Di setiap batu yang terukir, kita menemukan jejak masa lalu dan pesan untuk masa depan. Dan ketika matahari terbenam di balik candi-candi yang menjulang, kita sadar, Prambanan bukan sekedar warisan sejarah. Ia adalah doa yang dibangun dari batu, menghubungkan langit dan bumi, manusia, dan dewa.